Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la
hal alladzi la
Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Abu Bakar sahabat Nabi Umar Utsman Sayyidina Ali panutan kita Gusti Kanjeng Nabi Pangeran ingkang Maha Suci La ilaha Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
kaula wala
tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma firli wali walidayya amin. Amin ya Allah. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma firli wali walidayya amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Berkahlah kemudahan ya Allah untuk ibadah perjuangan hamba. Kemudahan segala masalah. Berkahlah kemudahan segala pekerjaan hamba ya Allah. Hamba mohon itu. Berkahlah ya Allah sifat iman, sabar, ikhlas, sifat mu'min, bicara. Ya Allah sifat cerdas. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma nas'aluka sama wala fi'atan wa ziyadatan wa rahmatan ya rahmatan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua sehingga
kita di pagi hari ini, di hari yang penuh berkah, penuh rahmat, di hari Jumat ini kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun karena berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, petunjuk, perjuangan, pengorbanan beliau untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan Al-Quran dan ilmu-ilmu Allah, sehingga sampai saat ini, detik ini, kita dalam keadaan iman dan Islam sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di acara yang penuh berkah ini, seperti biasa kita melaksanakan sholat duha, zikir bersama, dan yang ketiga pendalaman tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum Allah, tentang sifat-sifat Allah, kita pahami dan kita dalami. Semoga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita yang nyata. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasanya kita menunggu sholat Jumat. Kita selesai setengah 12, biasanya langsung kita sholat Jumat. Karena sholat Jumat untuk sementara karena ada musibah virus corona, maka kita nanti dilanjutkan sholat Jumat dengan sholat luhur berjamaah. Nah, di sini kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan sehat ini tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan kita. Kita lebih dekat dan lebih bertauhid lagi kepada Allah. Dengan keadaan seperti ini, jangan kita terus bermalas-malasan. Kita tetap semangat untuk bertauhid kepada Allah, untuk mencari Allah, untuk mohon perlindungan kepada Allah, untuk memohon berkah kepada Allah dari semua rencana Allah, dari semua rencana musibah yang Allah limpahkan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Kita harus tetap menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh panik, kita tidak boleh hanya bingung. Tapi kita tetap bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Hanya Allah yang mampu menolong kita dari kehendaknya. Kalau Allah sudah berkehendak, sampean mau sembunyi di mana? Sampean mau berbuat apa? Kalau Allah berkehendak mati, maka kita akan mati di mana saja. Itu secara iman kita kepada Allah, bahwa hidup dan mati itu karena kehendaknya. Itulah yang menguatkan kita harus selalu tetap bertauhid kepada Allah. Tapi secara jasmani kita diwajibkan berikhtiar. Bagaimana cara berikhtiar kita? Kita ikutin aturan-aturan. Secara jasmani kita biasakan untuk bersih diri, menjaga kebersihan, diajarkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya kebersihan bagian daripada iman. Bersih di sini artinya secara lahiriah kita bersih, bersih tempat kita ibadah, bersih rumah kita tinggal, bersih pakaian kita, bersih jasad kita, bersih tangannya, bersih kakinya, bersih mulutnya, bersih hidungnya, bersih mukanya, semua harus bersih. Itu bersih diartikan secara lahiriah. Bagaimana bersih diartikan secara rohani? Maka kita harus bersih hati kita. Bersih dari apa?
dari sifat-sifat yang tidak baik. Ayo diusahakan jangan ngantuk. Disemak yang benar, diperhatikan yang benar supaya jadi ilmu. Biar manfaat. Di situ. Nah, bersih di sini bersih akal dan pikiran kita. Dibersihkan akal dan pikiran kita dari apa? Dari sifat lalai dan ingkar. Lalai karena apa? Lalai karena duniawi. Lalai karena ciptaan Allah. Ingkar dari apa? Ingkar karena hawa nafsu. Akal pikiran kita selalu ingkar. Itu juga membuat akal dan pikiran kita kotor. Nah, kalau akal dan pikiran kita kotor, maka akhlak tidak terbentuk. Karena dasarnya akhlak adalah akal dan pikiran kita yang sudah terbentuk dengan ilmu Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan hukum dan pengetahuannya Allah. Itu arti sebuah kebersihan bagian daripada iman. Bersih mata kita. Bersih dari apa? Dari debu, dari virus, dari kotoran. Artinya itu jasmaninya, rohaninya. Kita harus bersih dari pandangan yang tidak baik. Ketika mata memandang, jangan selalu punya pandangan yang buruk tentang orang lain. Jangan karena mata memandang kita punya kebencian kepada orang lain. Itu yang dimaksud kebersihan daripada iman. Bersih telinganya, berarti kan harus bisa mendengarkan. Ketika telinga mendengar, jangan memiliki pendengaran yang buruk. Karena telinga kita, maka kita telinganya harus bersih. Mulutnya juga harus bersih. Setiap perkataan kita harus sebuah kebenaran. Kalau kalimat kita bukan kebenaran, kalimat kita bukan kejujuran, kalimat kita bukan realita, kalimat kita bukan ilmu, kalimat kita bukan sifat-sifatnya Allah, kalimat kita bukan hukumnya Allah, maka mulut kita juga kotor. Itu yang dimaksud di dalam hadis bahwa kebersihan daripada iman. Kita belajar satu hadis tentang bersih daripada iman. Kita terapkan. Kita juga harus bersih secara jasmani, juga harus bersih secara rohani. Bagaimana menempatkan rumah kita juga bersih. Rumah jasmani ya ini rumah kita. Majelisnya jasmani ya ini majelis kita. Tapi ada rohani. Rohani itu harus punya tempat. Tempatnya juga harus bersih, yaitu jasad kita. Makanya gunakan jasad kita itu di dalam kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Supaya hadis kebersihan sebagian daripada iman itu bisa kita laksanakan. Yang sudah kita urai di depan tadi supaya menjadi ilmu yang manfaat, bisa menuntun kita ke depan lebih baik, lebih manfaat. Itu tujuannya. Jadi apa yang sudah diurai di dalam majelis ini ya harus kita laksanakan. Bagaimana cara melaksanakan? Sampai enggak cukup hanya mampu menghafal bacaannya, mendengar suaranya ditirukan, tidak cukup. Tapi harus dikerjakan. Kerjakanlah apa yang sudah diurai ilmunya tadi, bagaimana cara sampean melaksanakan, menjaga kebersihannya secara jasmani dan secara rohani. Supaya wasunnatur Rasul, apa yang diberikan Rasul, yang diajarkan Rasul, mampu kita amalkan. Paham? Nah itu bagaimana cara mengamalkan dan memperjuangkan hadis itu harus kita perjuangkan. Yang kedua, di pada kesempatan pagi hari ini yang baik, yang penuh ridho, penuh berkah, mudah-mudahan Allah memberkahi akal dan pikiran kita, kita mampu menanggalkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam akal dan pikiran kita,
mampu menanggalkan pribadi-pribadi yang belum terilmui di dalam pribadi kita tanggalkan. Mudah-mudahan Allah menuntun kita lebih manfaat lagi untuk membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dijaga oleh Allah dari segala rencananya, musibahnya, cobaannya Allah yang Allah limpahkan buat hamba-hamba di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beriman dan bertakwa kepadanya, dan kita dijaga dari semua rencana dan bencana musibah yang Allah berikan kepada hamba-hamba di muka bumi ini, dan mudah-mudahan semua ini akan segera berlalu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pemahaman bagaimana cara memahami, mengkaji lebih dalam lagi tentang sifat-sifat Allah. Pertama, Allah memiliki sifat, yaitu kalau tidak salah sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna ada 99 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Pertama, yaitu Allah memiliki sifat Rahman. Allah memiliki sifat Rahman. Artinya Rahman, arti secara bahasa bahwa ya Rahman artinya yang maha penyayang. Ya Rahman artinya yang maha penyayang. Yang maha penyayang itu siapa? Yang maha penyayang adalah Allah. Allah memiliki sifat yang maha penyayang. Manusia wajib untuk mengetahuinya, memahaminya. Apakah cara manusia memahami sifat Allah yang maha penyayang itu adalah sekedar kita mampu membaca kalimatnya saja? Ya Rahman, tidak. Maka iman itu ada 3 rangkaian daripada iman bilisan. Kita berarti harus membaca. Kalau kita mengimani Allah, kita mengimani Islam, maka harus membaca ya Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, ya Rahman, bahwa Allah memiliki sifat penyayang. Bagaimana cara saya memahami penyayangnya Allah? Apa buktinya kalau Allah memiliki sifat penyayang kepada kita? Maka buktinya Allah memberikan kita hidup, memberikan kita kesempatan hidup, dan Allah memberikan kebutuhan kita hidup, yaitu dunia dan seisinya. Allah memiliki sifat penyayang. Buktinya Allah memberikan semua yang dibutuhkan oleh makhluknya. Itu bukti secara lahiriah. Tapi banyak yang manusia lupakan bukti secara rohani, bahwa Allah menciptakan makhluk yang dinamakan manusia itu dibekali akal dan pikiran. Kalau kita mengamalkan sifatnya Allah yang pengasih dan penyayang, Allah maha menyayangi, maka yang Allah berikan kepada kita, maka yang Allah ciptakan untuk kita itu harus kita sayangi. Itu cara mengamalkan. Apa yang harus kita sayangi? Allah menciptakan alam semesta, itu harus kita jaga, kita sayangi, jangan dirusak seenaknya sendiri. Ada aturannya, itu harus ditertibi. Itu cara menyayangi, mengamalkan. Allah memiliki sifat maha penyayang. Yang kedua, Allah memiliki sifat penyayang. Allah memberikan akal dan pikiran kita, maka akal dan pikiran kita harus kita sayangi. Bagaimana cara menyayangi akal dan pikiran? Maka akal pikiran kita jangan digunakan untuk pikiran-pikiran dan berbuat yang jahat, yang tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu bukti kita mampu apa tidak mengamalkan ya Rahman, sifatnya Allah yang maha menyayangi. Bukan membaca saja. Kalau hanya membaca kalimatnya semua orang mampu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Mampu. Itu sebuah doa. Tapi sebuah realitanya, perbuatannya. Maka perbuatan maha pengasih itu Allah diwujudkan ke dalam ciptaannya. Tapi kita sebagai hamba yang mengamalkan, yang memahami
Allah Maha Pengasih harus mengamalkan. Itu salah satu contoh kita mengamalkan dan memahami sifat-sifat Allah ya Rahman. Yang kedua, Allah memiliki sifat Rahim. Allah memiliki sifat Maha Mengasihi. Kalau Allah memiliki sifat Maha Mengasihi, maka mengasihi adalah menjaga. Allah selalu menjaga yang Allah ciptakan. Allah selalu menjaga yang Allah berikan kepada hamba dan makhluknya. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Biarpun kita lalai, biarpun kita ingkar, biarpun kita selalu berbuat dosa kepada Allah, tapi Allah masih menjaga sampai saat ini. Masih diberi kesempatan oleh Allah sampai saat ini. Biarpun sampai lalai dan ingkar kepada Allah. Itu bukti kalau Allah Maha Mengasihi. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan sifat Allah yang Maha Mengasihi? Bagaimana caranya kita mengamalkan sifat Allah yang Maha Mengasihi? Maka sifat itu harus kita amalkan di dalam pribadi kita. Bagaimana kita menjaga lisan kita selalu untuk melakukan, untuk berdoa, untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana kaki kita, setiap langkahnya kita harus menjaga langkah-langkah kita untuk kebaikan. Itu untuk mengasihi. Karena Allah menciptakan kaki untuk melangkah yang baik. Tapi langkah kita harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga tangan kita. Bagaimana kita mengasihi tangan kita. Harus kita kasihi tangan kita. Maka gunakan tangan kita dengan baik. Itu cara kita mengamalkan bahwa Allah memiliki sifat yang Maha Mengasihi. Itu harus kita amalkan. Dan seterusnya. Itu harus kita amalkan untuk kebaikan. Itu cara Allah mengasihi hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya. Yaitu sifat ilmu. Itu cara memahami ya Rahim, yang Maha Mengasihi. Yang ketiga, yang Malik, ya Malik, yang Maha Memiliki. Allah yang Maha Memiliki. Coba, bagaimana Allah memiliki sifat yang Maha Memiliki? Apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini seisinya itu miliknya Allah. Bagaimana Allah memiliki yang beliau ciptakan? Maka Allah menciptakan dan menjaganya. Maka Allah Maha Memiliki. Kalau Allah Maha Memiliki, Allah yang Maha Menjaga. Allah yang menjaga apa yang Allah miliki. Allah menjaga apa yang Allah ciptakan. Bagaimana cara Allah menjaga yang Allah miliki? Maka diciptakanlah hukum, maka diciptakanlah aturan, maka diciptakanlah pedoman, maka diciptakanlah ilmu dan pengetahuan. Dengan itulah Allah menjaga ciptaannya. Maka semua sudah berputar sesuai kehendak Allah. Karena semua alam semesta ini diciptakan dengan nilai, dengan ilmu, dengan manfaat, dengan pijakan untuk makhluknya. Maka itu sudah dirancang oleh Allah dengan ilmu dan pengetahuannya Allah. Maka kita sebagai hamba dibekali akal dan pikiran. Tujuannya Allah untuk apa? Untuk mengemban amanah. Untuk mengemban Al-Quran. Karena aturan Allah sudah dituangkan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu dibebankan kepada hamba-hamba manusia yang mampu menjadi khalifahnya Allah. Berarti hamba yang mampu berfikir, bertafakur. Hamba yang mampu beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang bisa memahami hukum-hukum Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Tanpa itu nonsen kita mampu memahami. Maka bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis? Itu tidak cukup hanya dihafal bacaannya, tapi harus mampu dipahami. Setelah mampu memahami seperti yang terurai di depan, maka bagaimana cara melaksanakan isi daripada setiap ayat Al-Quran itu? Itu butuh perjuangan. Tidak mungkin kita bisa sesuai dengan Al-Quran. Kalau kalimatnya bisa. Asal kita bisa belajar bahasa Arab, kita bisa. Tapi nilainya Al-Quran belum tentu orang Arab pun mampu melaksanakan nilai-nilainya Al-Quran. Belum tentu. Itu yang harus dipahami. Bagaimana cara kita mengamalkan sifat-sifat Allah yang Maha Memiliki. Maka
Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang diberi akal dan pikiran disuruh bertafakur, memikirkan Al-Quran dan hadis. Kita harus merasa memiliki. Kita harus merasa memiliki Al-Quran itu, hadis itu di dalam pribadi kita. Kita harus merasa memiliki akal dan pikiran kita. Maka kalau kita merasa memiliki, pasti sampean bisa menggunakan, pasti sampean bisa menjaga akal dan pikiranmu. Sampean pasti bisa bermanfaat akal dan pikiranmu untuk kebaikan pribadimu. Di situ, itu bukti kalau sampean mampu memahami sifat Allah. Lah kalau sampean ngajak menggunakan akal pikirannya, menjaganya nggak mampu, bagaimana sampean merasa memiliki yang Allah limpahkan dengan sifatnya tadi? Betul apa tidak? Sampean nggak mampu, akal pikirannya nggak pernah digunakan untuk berzikir, nggak pernah digunakan untuk sholat, nggak pernah digunakan untuk memahami hukum Allah, tidak pernah digunakan untuk berbuat baik seperti di dalam sunnatur Rasul, seperti yang dicontohkan Rasul. Beliau hidupnya hanya untuk mengabdi perjuangan Islam. Itu harus dipikirkan. Lah kita coba untuk apa? Kehidupan kita banyak hanya untuk pekerjaan duniawi, untuk kesibukan duniawi. Agama hanya sebuah hiburan, sesaat saja. Yang penting membaca sudah. Tidak cukup. Agama bukan hanya untuk dibaca, disampaikan kepada orang lain, untuk mencela orang lain, menjatuhkan orang lain, untuk menanamkan kebencian kepada orang lain. Bukan. Agama itu untuk justru kalau ada umat yang tidak baik dibuat baik. Yang umat ada kebencian dihilangkan kebenciannya. Yang umat punya dendam dihilangkan dendamnya. Itu fungsinya agama, fungsinya Al-Quran dan hadis. Enggak ada satu ayat pun yang mengajarkan tentang kebencian dan dendam di dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Tidak ada. Itu yang harus kalian pahami. Kembali lagi kepada sifat-sifat Allah yang keempat, yaitu Qudus. Allah memiliki sifat yang maha suci. Artinya suci itu tidak terkotori. Maha suci itu tidak terkotori oleh apapun. Oleh ciptaannya dan oleh makhluknya. Tidak terkotori. Itu artinya Allah maha suci. Maha suci itu tidak terkotori, bersih. Artinya seperti itu, dari jasmani, rohani. Tidak ada yang mampu mengotori sifatnya Allah. Di situ. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan sifat Allah yang maha suci? Berarti Allah menciptakan kita, diberi rohani, diberi sifat, diberi nafsu, diberi hati, diberi jiwa, diberi rasa, diberi akal dan pikiran, diberi jasad. Maka mampu apa tidak kita menjaga supaya kita tetap dalam keadaan suci? Coba, sampean diberi mata, selalu dikotori karena kita berjalan di jalan, mata kita kotor karena debu, mata kita kotor karena asap. Itu jasadnya. Rohaninya, kita selalu dikotori oleh hasrat, oleh keinginan mata melihat, telinga mendengar, karena omongan, karena pandangan kita bisa kotor akal dan pikiran kita. Itu berarti kita tidak menjaga kesucian yang Allah berikan. Bahwa Allah memberikan sifat maha suci kepada kita, yaitu diciptakan akal dan pikiran kita. Kita jaga akal dan pikiran kita supaya tetap suci, artinya tidak terkotori oleh sifat-sifat dunia kita. Itu cara kita mengamalkan sifat Allah. Kalau akal dan pikiran kita dijaga dari sifat-sifat yang tidak baik, maka kesucian itu akan kita rasakan. Jadi sifat Allah maha suci tadi bisa kita rasakan di dalam akhlak kita. Kalau akhlak kita itu bersih, suci, maka kita selalu positif pikirannya. Nggak ada pikiran negatif, nggak mudah berprasangka. Betul loh, betul? Itu cara memahami sifat-sifat Allah. Jangan cuma dibaca, jangan cuma disyairkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Jangan cuma disyairkan. Ya, boleh disyairkan, enggak apa-apa. Tapi untuk alat kita iman, bilisan. Setelah kita siarkan, maka langkah kedua
pemahaman dan mengamalkan secara perbuatan. Perbuatan jasmani dan perbuatan rohani. Dengan suci, dengan kesucian, dengan kita bisa menjaga sifat-sifat sucinya Allah yang dilimpahkan buat kita, buat makhluknya, maka selanjutnya ya salam, Allah akan memberi keselamatan. Kalau kita bisa melindungi kesucian Allah, bisa mengamalkan kesucian Allah, maka Allah memberi keselamatan. Allah yang menjaga. Coba, yang menjaga tubuh kita, yang menjaga hati kita, yang menjaga jiwa kita, yang menjaga akal pikiran kita, siapa? Allah. Akan diselamatkan dari godaan setan. Jadi jenengan tidak punya prasangka buruk, tidak punya pemikiran buruk, tidak punya perbuatan buruk. Itu tujuannya sifat-sifat Allah ini disuruh mengamalkan oleh manusia. Nah, itu arti sebuah sifat Allah yang memberi keselamatan kepada setiap makhluknya, hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini, Jumat ini, yaitu tentang pertama hadis Allah, hadis Rasulullah tentang kebersihan bagian daripada iman. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifat Allah yang tertuang di dalam Asmaul Husna. Kita pada kesempatan hari ini kita kaji yaitu ada 5 sifat-sifat Allah yang kita pagi hari ini kita kupas, kita pahamkan, mudah-mudahan apa yang kita ulas pada pagi hari ini menjadi amal ibadah kita, menjadi tuntunan kita lebih baik, lebih bisa mengamalkan apa yang sudah kita urai di kesempatan hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya kalau diisi dengan diskusi, monggo. Apabila ada kesempatan kata yang salah itu milik saya pribadi, mohon dimaafkan. Semua kebaikan dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi tuntunan kita lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.